Halo semuanya, jumpa lagi di YouTube channel Kelas Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana cara untuk menyusun jurnal umum. Di sini saya memiliki soal yaitu jasa konsultasi hidup sehat yang selama bulan Maret 2012 merupakan bulan pertamanya dimulainya operasi usaha. Lalu terdapat transaksi-transaksinya dimulai dari tanggal 1 hingga tanggal 31 Maret 2012. Nah, di sini diminta mencatat transaksi-transaksi tersebut ke dalam jurnal umum. Saya telah menyusun tabel untuk menyusun jurnal umum yang terdiri dari 5 kolom, yang terdiri dari kolom tanggal, akun, ref, debit, dan kredit. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Dimulai dari tanggal 1, Mr. Abduh menginvestasikan uang kas sebesar 59 juta rupiah untuk memulai usahanya. Nah, di sini berarti yang perlu kita catat adalah kas yang ditambahkan. Nah, teman-teman, di sini saya memiliki tabel untuk menganalisisnya. Kas ini termasuk ke dalam akun harta yang jika bertambah kita letakkan di kolom debit. Nah, di sini kita lihat nilainya senilai 59 juta rupiah. Lalu kita tulis senilai 59 juta di kolom debit. Nah, pasangannya adalah modal, yaitu uang pribadi Pak Abduh untuk memulai usaha. Jadi kita tulis di kolom keterangan akunnya sebagai modal. Lalu modal ini yang jika bertambah kita letakkan di kolom kredit senilai 59 juta rupiah. Nah, untuk mengisi kolom kredit, teman-teman harus mencatat bahwa dalam keterangan akun kita tulis agak ke kanan dibandingkan dengan yang ditulis di debit, sesuai dengan arah debit yang di kiri dan kredit yang ada di kanan. Kita lanjut pada tanggal 2 Maret membeli perlengkapan kantor secara kredit sebesar Rp200.000. Kita analisa di sini perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor itu termasuk akun harta yang jika bertambah kita letakkan di debit. Kita tulis perlengkapan senilai Rp200.000. Lalu di sini ada keterangan secara kredit. Secara kredit berarti membeli perlengkapan secara hutang. Berarti kita tambah keterangan akunnya sebagai utang di kolom kredit, karena utang bertambah kita letakkan di kredit. Lalu pada tanggal 4 Maret membayar 40 juta rupiah untuk gedung yang akan digunakan sebagai lokasi gedung usahanya. Berarti dalam hal ini adalah gedung. Gedung itu merupakan akun harta, lebih tepatnya harta tetap. Gedung 40 juta rupiah. Nah, membayar berarti mengeluarkan uang. Ya, uang itu termasuk kas. Kas ini masuknya ke akun harta yang jika berkurang kita letakkan di kolom kredit 40 juta rupiah. Jadi usaha ini mengeluarkan uang tunai, uang kas senilai 40 juta rupiah. Jadi kita letakkan di kolom kredit. Lalu pada tanggal 6 memberikan jasa kepada para pelanggan dan menerima uang kas sebesar Rp200.000. Nah, kalau yang ini berarti uangnya bertambah. Uang bertambah, kas bertambah, merupakan akun harta yang jika bertambah kita letakkan di debit senilai Rp200.000. Lalu pasangannya sebagai pendapatan jasa. Dalam hal ini pendapatan jasa karena perusahaannya merupakan perusahaan jasa. Nah, pendapatan ini kan kalau bertambah kita letakkan di kolom kredit senilai Rp200.000. Lalu pada tanggal 9 Maret membayar Rp100.000 atas utangnya. Nah, berarti yang terlibat di sini adalah utang. Utang ini jika berkurang kita letakkan di kolom kolom debit. Maksudnya kolom debit senilai Rp100.000.
Lalu untuk membayar hutang tentu mengeluarkan uang. Uang itu kas yang merupakan akun harta, lebih tepatnya harta lancar, berkurang, maka kita letakkan di kredit Rp100.000. Lanjut lagi pada tanggal 17, memberikan jasa kepada para pelanggan secara kredit sebesar Rp1.600.000. Memberikan jasa. Nah, di sini ada keterangan memberikan jasa secara kredit. Berarti pendapatannya belum merupakan uang tunai, masih berupa piutang. Karena ada keterangan secara kredit. Nah, piutang ini termasuk harta lancar juga, sama dengan kas, sama juga dengan perlengkapan, merupakan harta lancar atau yang bisa dicairkan kurang dari 1 tahun. Nah, kalau gedung ini termasuknya ke harta tetap. Piutangnya kita tulis senilai Rp1.600.000 dan pasangannya adalah pendapatan jasa. Menerima pendapatan namun belum berupa uang tunai. Berbeda dengan kasus yang tanggal 6, yang ini sudah merupakan uang tunai. Jadi yang ditambah adalah kas yang merupakan pendapatan jasa. Lalu pada tanggal 23 menerima uang kas sebesar Rp1.200.000 dari seorang pelanggan. Berarti yang bertambah kas, harta yang bertambah di debit senilai Rp1.200.000. Pasangannya adalah pendapatan. Kita tulis Rp1.200.000. Yang terakhir pada tanggal 31 membayar beban gaji Rp1.200.000 dan sewa Rp500.000. Berarti kita tulis beban gaji dan sewa. Kita total senilai Rp1.700.000. Nah, kalau ada beban ini bertambah, kita letakkan di kolom debit. Beban yang awalnya tidak ada tapi sekarang harus membayar gaji dan sewa, jadi bertambah, kita letakkan di kolom debit. Dan untuk membayarnya tentu membutuhkan uang kas. Uang kas termasuk akun harta yang jika berkurang kita letakkan di kredit senilai Rp1.700.000. Lalu kita total keseluruhannya, kolom debit dan kolom kredit. Pastikan hasilnya harus seimbang. Nah, bisa kita lihat hasilnya seimbang senilai Rp104 juta. Terima kasih untuk teman-teman yang menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang ingin belajar akuntansi. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Kelas Akuntansi untuk mendapatkan update video yang lain. Terima kasih telah menonton.